Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Permatasari dari kelas manajemen 22A dengan NPM 22411045. Saya di sini akan membahas materi mengenai wawancara. Apa itu wawancara? Pengertian dari wawancara itu sendiri adalah merupakan kegiatan tanya jawab antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan orang yang memberikan jawaban dengan informasi yang dibutuhkan pewawancara. Wawancara dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan media digital atau online. Unsur-unsur wawancara. Yang pertama ada pewawancara. Pewawancara atau disebut juga interview merupakan orang yang bertugas untuk mengajukan beberapa pertanyaan guna menggali informasi atau data yang dibutuhkan kepada narasumber. Yang kedua ada narasumber. Narasumber atau interview merupakan orang yang dipercaya dapat memberikan informasi atau data dalam bentuk jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh interview. Umumnya narasumber yang dipilih adalah orang yang berkaitan langsung dengan topik atau informasi sesuai kebutuhan dari pewawancara. Yang ketiga, topik. Topik merupakan inti pembahasan wawancara yang dilakukan. Topik diperlukan untuk menjadi inti bahasan mengenai informasi yang hendak dicari melalui pertanyaan dari interview. Dan yang terakhir ada waktu dan tempat. Waktu merupakan keterangan seperti kapan wawancara akan dilakukan. Waktu menjadi hal penting dikarenakan seseorang pewawancara perlu menentukan waktu yang tepat untuk menemui narasumber. Begitu pula tempat juga menjadi unsur penting dalam wawancara untuk menentukan lokasi pertemuan antara pihak pewawancara dengan narasumber secara langsung. Jenis-jenis wawancara. Yang pertama ada wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang dimana pewawancara sudah menyusun beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber terlebih dahulu, sehingga wawancara yang dilakukan lebih terarah dan terstruktur dengan jelas serta diajukan secara urut. Wawancara jenis ini memiliki kelebihan di mana pewawancara atau interview dapat mengontrol waktu sesuai kebutuhan. Selain itu, pewawancara juga dapat bertanya lebih mendalam kepada narasumber dengan pertanyaan yang jelas karena sudah tersusun. Sama halnya dengan narasumber, akan lebih mudah menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan. Namun, di sisi lain juga terdapat kekurangan, di mana pewawancara akan terbatas dalam mengajukan pertanyaan, di luar dari susunan pertanyaan yang telah dibuat. Hal tersebut dikarenakan narasumber memiliki kesempatan yang terbatas untuk menjelaskan jawaban secara lebih detail. Yang kedua ada wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur merupakan jenis wawancara yang dimana pewawancara telah menyusun beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Namun yang membedakannya adalah di sini pewawancara dapat mengajukan pertanyaan tersebut
tidak secara urut atau acak, mengikuti alur pembicaraan. Yang ketiga, ada wawancara tidak terstruktur. Berbeda dengan dua jenis wawancara sebelumnya, jenis wawancara tidak terstruktur ini dilakukan pewawancara secara spontanitas atau langsung dalam mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Sehingga pada jenis ini pewawancara tidak perlu menyusun daftar pertanyaan untuk dijadikan panduan wawancara, melainkan lebih mengajukan pertanyaan langsung sesuai dengan topik bahasan dan arah pembicaraan yang dilakukan. Juga bebas sesuai kebutuhan pewawancara. Tujuan wawancara: mengumpulkan informasi langsung untuk menjelaskan fakta, situasi, dan kondisi tertentu. Misalnya seperti dalam wawancara kerja, tujuannya adalah agar perusahaan mengetahui data pribadi kandidat serta pelatihan dan kualifikasinya. Yang kedua, mengumpulkan keterangan untuk melakukan penelitian atau penyelidikan ilmiah. Yang ketiga, mengumpulkan data yang berguna untuk mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Yang keempat, memberikan keterangan atau penjelasan kepada narasumber. Misalnya, ketika seseorang atasan memberikan instruksi berisi data untuk meningkatkan kinerja seorang pegawai. Yang kelima, menginstruksikan atau mendorong subjek untuk melakukan apa yang diinginkan pewawancara untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Contohnya yaitu wawancara di bidang media atau klinis untuk memandu perilaku subjek yang lebih adaptif. Yang keenam, memberikan dukungan dan bimbingan atau meningkatkan pemahaman mendalam tentang subjek tersebut. Contohnya itu seperti wawancara yang dilakukan oleh psikolog atau psikotes. Yang ketujuh, mendemonstrasikan hal-hal teknis atau penting kepada subjek atau orang yang diwawancara. Contohnya digunakan sebagai model pembelajaran atau untuk keperluan penelitian. Fungsi wawancara: 1. Menghindari kesalahan, informasi atau data yang simpang siur. 2. Informasi atau data dari hasil wawancara merupakan pelengkap informasi awal. 3. Memperoleh informasi secara komprehensif, akurat, jujur, dan mendalam. 4. Mendapat informasi dan data yang objektif serta berimbang. 5. Menggali kemungkinan adanya perspektif baru atas suatu masalah. Tips wawancara. Yang pertama, memahami perusahaan dan posisi yang dilamar. Tips yang pertama adalah kamu bisa memahami terlebih dahulu perusahaan yang akan dituju serta posisi yang kamu lamar. Dengan demikian, tentunya pewawancara akan memberikan nilai tambah kepada kamu ketika pewawancara. 2. Berlatih bicara. Berikutnya adalah kamu bisa berlatih bicara pada saat proses wawancara. Tentunya kamu akan menjawab beberapa pertanyaan yang mengetahui mengenai perusahaan serta posisi yang akan kamu lamar. Posisi yang akan kamu lamar diberikan oleh HRD. Oleh karena itu, sebelum melakukan wawancara kerja, ada baiknya kamu berlatih berbicara terlebih dahulu di depan cermin, agar nantinya ketika kamu mengikuti wawancara, kamu sudah terbiasa. Yang ketiga, siapkan jawaban untuk pertanyaan umum. Menyiapkan jawaban terlebih dahulu untuk beberapa pertanyaan umum yang akan
sering ditanyakan. Yang keempat, menyiapkan penampilan terbaik, dan selanjutnya adalah pastikan kamu sudah menyiapkan penampilan terbaik ketika akan mengikuti wawancara kerja. Pastikan pakaian yang kamu gunakan sudah sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Yang kelima, bersikap santun dan hormat. Bersikap santun dan hormat menjadi salah satu tips yang berikutnya bisa kamu terapkan pada saat mengikuti wawancara. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.